satriya yakti nyata bisa ngasta pusaraning praja jaya mas kowe rasa marang sasama ya mas ajar kemras katinda dan kurang rasa wajib nyata ujarya lagu praja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami berdiri di sini untuk sedikit sharing, kemudian mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Saya kalau melihat bapak-bapak yang sudah sepuh sehat-sehat ini rasanya sangat gembira, Pak. Sudah dikaruniai cucu, sudah selesai nikahnya semua, masih dikaruniai sehat. Itu karunia yang luar biasa. Kemudian Bapak sudah lolos, artinya sudah pensiun itu sudah lulus, sudah lolos, Pak. Kalau belum pensiun itu masih ujian. Tahu-tahu nanti terakhir KPK masuk, wah kacau, itu bisa jadi, Pak. Jadi kalau sudah pensiun sudah lolos sudah. Jadi tinggal nunggu lulus hidup, Pak. Lulus hidup. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan, yaitu Aversity Spiritual Quotient. Jadi bagi yang beragama non-muslim sebagai pengetahuan saja. Bagi yang beragama Islam mohon direnungkan bersama sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan, hidup kita ini enggak lama, Pak. Hidup kita itu ada endingnya. Ada startnya, ada endingnya. Endingnya mau sampai kapan? Itu kalau kita dibandingkan dengan umur bumi kita. Dari umur bumi kita itu udah amput-ampute. Kita hanya beberapa saat dari kehidupan. Ini kalau kita perhatikan, sebenarnya bumi kita ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan lama sekali. Kemudian Tuhan menciptakan manusia, nikmatilah hidup di dunia ini, diberi amanah, Pak. Tuhan menciptakan kita tidak sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia ini kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi manusia ini diciptakan Allah dengan tujuan, bukan iseng, tapi punya maksud. Dan kita diberi waktu hanya nggak lama, Pak, paling 70-80 tahun. Jadi kalau yang sudah masukin 60-70 itu ya sudah mulai siap betul gitu. Mau berapa lama lagi? Sampai 100 tahun berat, Pak. Berat. Jarang orang yang sampai 100 tahun. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, kalau jagat raya ini kita bandingkan dengan diri kita ini seperti kecil, seperti debu. Makanya umat Islam diwajibkan untuk berhaji. Dalam haji itu ada tawaf, yang jutaan manusia bersama-sama, kita diharuskan ikut masuk. Rasakan kekecilan kita di hadapan Tuhan, rasakan ketidakbermanaan kita di hadapan Tuhan. Jadi kita ini, manusia ini lemah. Di dalam surat An-Nisa, khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya Allah ini menciptakan manusia ini dhaif, lemah. Oleh karena itu yang maha segala itu hanya Allah. Maka kewajiban manusia
sebenarnya untuk mentauhidkan Allah saja, kemudian mengikuti petunjuk Rasulnya. Jadi selama kita menuhankan selain Allah, artinya itu Tuhan-Tuhan palsu, bukan Tuhan. Ada kekuasaan, ada harta, ada bahkan hawa nafsu kita. Allah mengatakan ilahahu hawa. Bahkan kita ini mengilahkan, menuhankan hawa nafsu kita. Apa yang dimaui nafsu kita turuti. Oleh karena itu dalam skala jagat raya, kehadiran umat manusia ini seakan-akan hanya beberapa lama, enggak lama. Jadi dibandingkan dengan umur jagat kita ini hanya beberapa saat. Makanya dikatakan satu hari nanti di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kita. Kita 1 tahun kan buminya muteri matahari sekali. Padahal muteri 1000 kali itu hanya setara 1 hari. Padahal umur kita 70 tahun. Berapa hari? Nah, jadi kalau kita 70 tahun itu ya sepersekian detik dari usia bumi kita. Hampir tidak bermakna. Nah, kalau kita bandingkan skala kita dibandingkan kota Semarang, kita itu kan kecil, Pak. Dibandingkan dengan virus, kita ini besar. Jadi ini sebagai pembanding saja, atom kecil sekali, tapi bumi kita menjadi kecil. Matahari lebih besar dari bumi. Jadi kalau kita lihat bumi kita dibandingkan matahari kita ini bumi kecil. Padahal kita tadi kecil, Pak. Semarang juga lebih besar dari diri kita. Ini matahari kita dibandingkan bumi itu kecil, Pak, kayak debu. Padahal matahari kita dibandingkan Arcturus, jadi banyak matahari di angkasa ini, matahari kita itu kecil, Pak. Jadi benar kalau orang sholat Allahu Akbar, Allah itu akbar betul, penguasa alam raya. Kita ini kecil betul, nggak bermakna apa-apa. Oleh karena itu manusia dalam skala alam raya ini kita ini nggak kelihatan, Pak. Jadi di hadapan Allah benar-benar kita ini dhaif, lemah. Jadi sombong nggak mungkin muncul pada diri manusia yang paham dirinya. Maka kalau orang beribadah haji itu harus wukuf. Wukufnya di Arafah. Wukuf, wakof, berhenti. Arafah, ta'aruf, kenal. Jadi kita diminta untuk kenal diri kita. Jadi kadang manusia ini tidak mengenal siapa dirinya. Nggak tahu. Kok aku ngerti-ngerti ini toh? Nggak tahu, Pak. Jadi kita diminta oleh Allah untuk mengenal diri kita. Ta'aruf. Kita diminta untuk mengenal Tuhan kita. Siapa Allah itu? Kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita akan bertindak seenaknya, Pak. Tuhan itu rahmah, kasih sayang terhadap hambanya. Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu berkehendak. Kalau Tuhan berkehendak, diri kita ini pun sebenarnya milik Tuhan. Kalau Tuhan akan mengambil diri kita, berkehendak terhadap kita, apakah kita tidak ridho, tidak rela? Maka satu-satunya sikap seorang mukmin adalah ridho tatkala Allah berkehendak. Apapun kehendak Allah, kita ridho. Kita diberi sakit, kok yang diberi sakit saya, yang lain enggak. Itu menandakan kita kurang ridho. Padahal Allah memberi sakit tadi sudah diukur, orang ini pasti mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Allah akan tahu persis dia mampu, maka saya beri sakit. Kalau dia ridho, maka sakitnya tadi akan menjadi obat bagi dirinya. Jadi orang yang sakit yang ridho, itu dia tidak akan merasakan sakit, Pak. Orang yang sakit
merasakan sangat sakit karena dia menolak ketentuan Tuhan. Protes, kok yang kena saya, yang lain enggak. Kalau dia menolak, rasa sakitnya semakin sakit. Tapi kalau dia ridho, cara Allah akan memberikan kesembuhan. Walaupun kelihatannya masih sakit, tapi mungkin dibikin manusia ini pingsan, nggak merasakan sakit sementara. Setelah bangun, loh, sudah berkurang. Dia ridho. Dan orang yang ridho terhadap apa yang diperlakukan Allah terhadap dirinya, itu menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi harus ingat, Bapak sudah berusia di atas 60 tahun. Kalau toh Tuhan akan memanggilnya, ridho, siap misalnya gitu. Kesiapan itu harus ada pada diri kita, kapanpun dipanggil. Karena diri kita ini bukan milik kita sejatinya. Tangan kita, mata kita, jasad kita bukan milik kita, tapi milik Allah yang dipinjamkan ke kita. Maka kalau kita termasuk orang yang bersyukur, yang beriman, tidak mungkin Allah menganiaya hambanya. Gak mungkin. Kalau kita ridho, di dalam surat An-Nisa juga Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah menzalimimu padahal engkau termasuk hamba Allah yang bersyukur dan beriman. Jadi kalau kita beriman, bersyukur pada Allah, nggak mungkin Allah menzalimi kita, nggak mungkin Allah mengazab kita. Wa kana Allahu syakiran alima. Kamu akan mendapati Allah ini maha mensyukuri dan maha mengetahui. Jadi kalau kita memberikan kepada seseorang, orang tahu berterima kasih, dia akan memberikan sesuatu lebih baik dari apa yang diberikan orang itu. Allah lebih dari itu, Pak. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, syukur lawannya kufur, kafir. Kalau kita bersyukur, Allah akan memberikan lebih baik dari kita, pasti. Jadi Allah itu maha mensyukuri hambanya. Dan Allah tidak tidur. Jadi apapun yang hamba perbuat, Allah tahu. Apapun. Nah, ini kalau kita bandingkan diri kita dalam skala ukuran, Arcturus itu bintang terbesar di galaksi kita sampai saat ini. Barangkali nanti ketemu lagi yang besar, lebih besar lagi. Oleh karena itu kalau dibandingkan, ada Antares yang lebih besar, Pak. Kemarin ditemukan planet yang jauh sekali dari bumi kita, yang kembaran bumi kita, Pak. Bisa ada kehidupan di sana. Baru diketemukan, tapi belum diteliti lebih jauh lagi. Nah, ini perbandingan ukuran tadi, maka kita hanyalah seukuran debu, tidak bermakna. Jadi kita di hadapan Allah itu kecil sekali. Di hadapan Allah kita hamba yang harus tunduk, patuh dan taat kepadanya. Kita hanya sebutir pasir. Makanya kita diminta untuk tawaf. Masuklah ke dalam lautan manusia, rasakan kekecilan kita di hadapan Allah. Itu makna dari tawaf, ikut. Sehingga kita berserah kepada yang maha segala. Kita tunduk kepada yang maha segala. Nah, jadi pertanyaan bagi kita, kita mau jadi apa? Hidup kita mau jadi apa yang teramat singkat dan hanya sekali ini? Ini satu pertanyaan yang mesti kita jawab, Pak. Kita ini hidup sekali, tidak berkali-kali di dunia maksudnya. Di dunia ini hanya sekali, mau berapa lama lagi, apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita tinggalkan. Nah, pertanyaan ini nanti akan muncul. Kemudian pertanyaan berikutnya yang perlu kita renungkan, bagaimana kita memahami keberadaan Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah, mengapa kita diciptakan, mengapa kok juga diuji, bagaimana cara mengabdi, mengapa kita membutuhkan ad-din atau agama.
renungan ini akan terjawab, Pak. Kalau mata hati kita terbuka. Jadi bukan mata kepala tapi mata hati. Orang yang mata hatinya terbuka akan bisa menjawab semua. Allah ini ada, bisa kita rasakan, Pak. Ada. Kita bukan ateis. Kita mengakui ada yang maha. Ada loh Allah ini. Kemudian bagaimana mengenal Allah dengan baik? Tadi saya katakan Allah ini mengenalkan dirinya melalui ayat-ayatnya yang disebut dengan ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah itu yang ada di alam semesta ini termasuk di dalam diri kita. Kalau ayat Qur'aniyah ya yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Maka dari dua ayat itu Allah mengenalkan dirinya. Allah maha melihat, Allah maha rahmah kasih sayang, Allah maha mengetahui apa yang engkau perbuat. Apapun yang engkau tanam, kamu mesti memetik hasilnya. Siapa yang berbuat baik itu akan kembali kepada dirinya. Siapa yang akan berbuat kejahatan itu pun kembali kepada dirinya. Jadi kita akan memahami Allah melalui ayat-ayat, baik ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah. Kemudian kita diciptakan tadi tidak iseng tapi punya tujuan dan kita punya ending, Pak. Harus diingat ada endingnya. Tidak akan hidup selamanya, enggak, tapi ada endingnya. Persiapkan ending kita tadi. Jadi Bapak sekarang sudah menikmati kehidupan. Waktu muda sudah menanam. Tanam terus ini. Ujian Bapak, ujian akhir belum selesai, Pak. Ujian akhirnya adalah sakaratul maut. Jadi cita-cita Bapak Ibu adalah husnul khotimah. Cita-cita. Saya harus mencapai ujian lulus sampai sakaratul maut husnul khotimah. Jangan sampai kebalikannya yang disebut dengan su'ul khotimah. Cita-cita, harus punya cita-cita. Maka cita-cita itu harus direalisasikan dengan upaya usaha untuk arah ke sana. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, maaf ini saya cari langsung aja nanti kalau terlalu lama. Allah ini menciptakan manusia melengkapi dengan petunjuk, melengkapi dengan utusan. Melalui Rasulullah Muhammad Allah menurunkan kitabnya. Kemudian Allah secara sistematis mendidik manusia dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Jadi ibadah syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji itu merupakan satu kesatuan utuh, Pak. Tidak terpisah. Tidak terpisah. Orang haji dia harus syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tauhidnya harus kuat dulu. Dia hanya mengilahkan Allah saja. Maka kalau orang sudah bertauhid, dia akan memenuhi kewajiban saya apa terhadap Allah. Maka dia akan sholat. Sholat. Orang yang sholat akan menemukan bahwa Allah itu melihat. Allah itu tahu apa yang kita baca. Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Itu makna yang disebut dengan ihsan. Orang yang sholat harus membuahkan hasil dengan apa yang disebut dengan ihsan. Merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah. Kemanapun dia berjalan, kemanapun dia pergi, Allah tahu. Maka kalau orang yang sholat pasti bersyahadat, Pak. Nggak ada orang sholat tanpa syahadat, nggak ada.
Jadi orang yang sholat ini semakin memantapkan tauhidnya. Tauhid semakin mantap. Kemudian Allah mewajibkan lagi, kamu harus berzakat. Zakat itu bermakna membersihkan, bermakna berkembang. Maka orang yang sholat, dia berzakat, dia akan membersihkan hartanya, membersihkan dirinya, mengembangkan hartanya. Dia tidak egois bahwa harta ini untuk dirinya saja. Dia akan rahmah, kasih sayang terhadap sesama. Jadi maaf, orang yang berzakat nonsen, dia korupsi, Pak. Kalau zakatnya dengan hati. Orang yang korupsi itu pasti dia tidak berzakat dengan hati. Hatinya gak ikut zakat. Zakat itu artinya yang bukan miliknya nggak mungkin diambil, yang miliknya saja dikurangi kok. Yang miliknya dikurangi. Ini menjadi hak orang lain. Apalagi bukan miliknya, nggak mau. Jadi orang yang berzakat, dia berusaha membersihkan. Yang kotor nggak mungkin dong masuk logikanya. Kalau berzakat kok ngambil yang kotor-kotor, omong kosong dia zakat, berarti nggak berzakat dong. Maka orang yang berzakat itu membuahkan hasil, dia rahmah terhadap sesama, kasih sayang. Dia merasa bahwa kesusahan orang lain adalah juga kesusahan saya, kesenangan orang lain adalah kesenangan saya, bukan sebaliknya. Kalau ada orang lain senang, dirinya susah. Kalau ada orang lain susah, dirinya senang. Itu kebanyakan orang di tempat kita, Pak. Senang melihat orang lain susah, susah kalau melihat orang lain senang. Itu kan kebalikan orang zakat. Kemudian dilanjutkan, orang mukmin harus berpuasa, saum. Manusia ini oleh Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ini oleh Allah dilengkapi potensi untuk berbuat fujur dan takwa sekaligus. Jadi bisa berbuat baik, tapi sekaligus bisa berbuat fujur, rusak. Oleh karena itu, kalau orang sudah mempunyai potensi berbuat fujur, manusia dilengkapi oleh Allah dengan nafsu. Manusia punya musuh yang disebut dengan syaitan. Maka seorang yang berangkat haji, dia harus melempar jamarot. Setan yang ada pada dirinya dienyahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 jamarot. Tanggal 10 itu melemparnya di Jumratul Aqobah, jumroh kubro saja. 11, 12, 13 jumroh sughra, jumlah kecil, jumlah sedang, wusta di tengah, dan jumroh kubro. 3 jamarot. Jadi setan itu oleh Allah belum meninggal, ditunda meninggalnya sampai nanti di hari akhirnya. Jadi pada saat trompet pertama semua meninggal, setan baru meninggal, Pak. Jadi setan itu ada yang usianya sudah lama, dia sudah pengalaman canggih, goda manusia ini nggak bisa, caranya dengan ini. Makanya ada setan kecil, setan sedang, setan gede. Kalau setan kecil nggak bisa goda, keroyok yo, setan kecil banyak, masih nggak kuat goda, setan sedang dan setan gede maju, Pak. Tetap kita kalau tidak berlindung kepada Allah, setan itu menang pada diri kita. Makanya orang yang tidak mempercayakan hanya pada dirinya, tapi yakin Allah akan menolong dia, dia akan berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mohon perlindungan pada Allah. Karena mungkin setan gede yang masuk, yang punya kekuatan lebih dari kita. Nah, nafsu tadi oleh Allah diminta untuk dilatih agar nafsunya dikendalikan. Nafsu tidak dimatikan, tapi nafsu dikendalikan. Nah, setelah puasa selesai, berangkat hajilah. Jadi orang yang berangkat haji itu sudah mendaki. Ini saya gambarkan seperti gunung, Pak. Syahadat, naik, sholat, naik lagi, zakat, naik lagi, puasa. Setelah puasa, berhajilah. Jadi haji itu oleh Allah ditaruh setelah bulan puasa, pasti.
Jadi setelah manusia ini dilatih dulu, kowe syahadat sing bener, salat sing bener, zakat sing bener, poso sing bener, mangkato haji. Setelah dia haji, dia itu sudah di puncak. Dia akan paham apa makna hidup. Kalau Bapak sudah usia 65-70, paham, urip yo gur ngono ya. Aku mbiyen yo ora ngimpi arep dadi ngene. Kan kita enggak mimpi, Pak. Kok tahu-tahu dadi ngene? Enggak mimpi, Pak. Allah yang menjalankan tadi. Jadi kita yakin ada Allah di situ. Nah, satu kesatuan ini, syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji, itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipotong-potong. Jadi kalau ngaku Islam, maaf ini belum haji, tolong Bapak Ibu mendaftar haji. Nanti kalau ditanya oleh Allah pada saat sakaratul maut, saya sudah berniat mau haji, daftar aja Pak, walaupun belum berangkat. Artinya tidak diberi kesempatan. Kalau masih di kesempatan umur, ya kita berangkat. Kalau sudah selesai, saya sudah niat. Jadi ini satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipilih-pilih. Yang ini saya kerjakan, yang ini enggak. Oleh karena itu, hendaklah tadi kita masuk ke dalam Islam itu utuh, kafah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Kalau mungkin nanti ada diskusi enggak Pak? Enggak usah ini. Saya kira itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Marilah nanti kita akhiri dengan doa bersama. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam mengaminkan, bagi yang non-Islam menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa para pahlawan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami sebagai hamba-Mu dengan husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami yang Muslim bisa berhaji dan menjadi haji yang mabrur, haji yang Engkau terima. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengabulkan doa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma sabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah waj'alna min ahli sa'adah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i was salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Kami semuanya diingatkan bahwa kita semuanya ini debu,